Selalunya jiran tetangga kita suka claim yang FIFA World Cup banyak mention negara diorang. Tapi maaflah, untuk ucapan awal Muharram, headline-nya adalah Malaysia. Pemain Malaysia, Arif Aiman. Tengok ni, FIFA World Cup baru je wish dan bukan setakat itu saja, malah mereka menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Selamat menyambut awal Muharram, bla 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 bla. Orang kita lah ni. Maknanya mungkin ada staf Malaysia yang bekerja dekat FIFA World Cup ni sebab bahasa dia memang bahasa Malaysia betul. Yelah, sebab awal Muharram ni semua umat Islam sambut. Dia boleh guna bahasa Arab, bahasa orang putih, tapi dia guna bahasa Melayu. Even gambar pertama pun gambar Arif Aiman tadi. Dia tak guna gambar Mo Salah ni. Ni gambar kedua. Even player legend macam Kante ni pun dia letak dekat gambar hujung sekali. Arif Aiman dapat headline daripada player-player lain dengan ucapan selamat menyambut awal Muharram daripada FIFA World Cup. Untuk FIFA World Cup, saya ucapkan terima kasih kerana recognize negara Malaysia. By the way guys, yang suka konten-konten isu semasa bola sepak, bolehlah tekan butang follow. Oke guys ya. Padahal itu sebenarnya beda server ya. Jadi kalau server dari Malaysia ya lihat di tampilan pertamanya itu adalah pemain dari Malaysia ya. Sedangkan server Indonesia, nah itu lihatnya pemain Indonesia ya. Dan begitu pula di setiap negara itu ada servernya tersendiri guys ya. Jadi ya abang ini nggak apa-apa lah ya. Sesekali kita perlu harus membanggakan diri guys ya. Oke, kita lanjut. Oke guys, jadi ada rumor yang mengatakan bahawa Indonesia tidak akan menghantar pasukan di Piala AFF nanti. Maksudnya kononnya Indonesia tidak akan turut serta dalam Piala AFF. Itu adalah hoax guys. Okey, Indonesia turut serta di Piala AFF. Indonesia akan main di Piala AFF, tetapi tidak dengan skuad utama kerana mereka ada target yang lebih besar. Okey, iaitu kualifikasi Piala Dunia round ketiga, dan Indonesia adalah salah satunya ataupun satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos ke round ketiga. Jadi pemain-pemain utama tidak akan bermain di Piala AFF. Itu sudah pasti guys. Okey, mereka harus menyimpan tenaga, memastikan kesihatan mereka 100% terbaik untuk bersiap sedia dalam kejohanan yang lebih besar, iaitu kelayakan Piala Dunia round ketiga, kerana mereka berada dalam satu grup bersama dengan gergasi-gergasi Asia yang lain seperti Jepang, Australia dan Arab Saudi. Jadi pada Piala AFF ini Indonesia tetap akan menghantar pasukan untuk bermain di Piala AFF, tetapi mungkin hanya menggunakan skuad U20 sahaja ataupun pemain-pemain lain yang hanya bermain di Liga 1 Indonesia. Bagaimanapun pada waktu kejadian pada waktu Piala AFF sudah pun start dimulakan, Liga 1 Indonesia tetap berjalan, tetapi mereka telah mengadakan perjanjian lah, jika Piala AFF sudah pun bermula, coach setiap pasukan akan melepaskan pemain-pemain yang dipilih untuk bermain di Piala AFF. Begitu guys, dah ada perjanjian guys. Jadi baguslah bagi aku, pendapat aku bagus. Apa yang dilakukan oleh PSSC dengan Liga 1 ni bagus. Mereka sanggup untuk melepaskan pemain-pemain yang dipilih. Ataupun PSSC boleh menggunakan skuad U20 saja. Begitupun okey juga guys, untuk memberikan peluang kepada pemain-pemain muda untuk mereka mempunyai pengalaman dalam pertandingan seperti ini Tapi mungkin itu akan memberikan kelebihan untuk Vietnam, dan mereka pasti mereka memang nak balas dendam kepada Indonesia. Mereka dah banyak kali kalah guys. Tahun ni je dah 4 atau 5 kali dah kalah. Di setiap peringkat umur mereka kalah dengan Indonesia guys. Sudah pasti AFF ni lah saat yang mereka tunggu untuk kalahkan Indonesia, untuk balas dendam. Jadi Indonesia pun harus hati-hatilah. Okey, tapi aku yakin walaupun Indonesia hanya menurunkan U20 di Piala AFF, tetapi U20 mereka pun begini guys, sangat-sangat hebat ya. Vietnam jangan pandang rendah dengan pasukan muda Indonesia ni. Okey, silap-silap mereka akan kalah lagi sampai bila-bila guys. Tapi itu harapan aku. Setiap kali Indonesia jumpa Vietnam, aku nak Indonesia menang.
Okey guys, jelas ya. Hoax yang mengatakan Indonesia tidak akan menghantar pasukan ke AFF adalah hoax. Okey, jangan percaya guys. Indonesia tetap akan menghantar skuad mereka di Piala AFF, cuma tak pasti lagi lah skuad yang mana satu yang akan dihantar. Yang pasti skuad utama tidak akan bermain di Piala AFF. Itu saja yang aku pasti guys. Alright, jadi apa-apa pun tak kisahlah siapa pun yang Indonesia hantar, aku berharap Indonesia akan melakukan yang terbaik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan guys. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Oke guys ya, jadi orang-orang di Malaysia ini selalu mengait-ngaitkan antara timnas Indonesia dengan Piala AFF ya. Jadi saat mendengarkan berita kemarin di mana timnas Indonesia tidak akan menurunkan skuad inti di AFF, itu rupanya menggegerkan negara-negara Asia Tenggara guys ya. Salah satunya adalah negara tetangga kita Malaysia, di mana mereka terus memperbincangkan ya soal Indonesia tidak akan mengirimkan skuad inti untuk laga AFF. Jadi menurut orang dari Malaysia ini bahwa Vietnam ingin membalaskan dendam kepada kita karena beberapa kali kita sudah mengalahkan mereka, apalagi kita menggagalkan misi mereka untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi AFF itu akan dijadikan atau digunakan kesempatan bagi Vietnam untuk membalas dendam ya kepada Indonesia. Ya, entah itu Vietnam ataukah Malaysia ataukah Thailand sekalipun ya. Kalau ingin membalas dendam kepada Indonesia ya silakan. Kalau toh timnas Indonesia kita kalah ya, kami sebagai masyarakat Indonesia legowo ya, ikhlas dan relax aja ya. Jadi nggak menjadi suatu beban moral. Bukan beban moral guys, tapi beban permasalahan ya. Tidak menjadi suatu persoalan yang berat ya. Tapi kalah menang itu hal yang biasa untuk piala sekelas AFF ini ya. Jadi AFF akan kita gunakan sebagai ajang untuk uji coba atau untuk menggali serta melihat potensi bakat-bakat baru nih ya. Nah, kemarin kan kita bisa melihat ada goli guys ya. Nah, di AFF nanti kita akan melihat lagi masih ada nggak bintang-bintang muda lainnya yang nanti untuk dipersiapkan ke timnas atau skuad inti ya. Jadi itu manfaatnya atau itu gunanya kita memaksimalkan piala AFF ya. Silakan ya, kalau ada negara-negara lain berambisi ingin juara silakan. Kita atau kami sebagai masyarakat Indonesia ini untuk diketahui oleh Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara bahwa kita fokus untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ya. Jadi mohon doakan semoga timnas kami lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Amin. Bola sepak ni sebenarnya menyatu padukan, bukan memecah belahkan. Lagi-lagi dekat Malaysia ni, semangat orang kita tengok bola lain macam. Okay? Daripada dulu sampai sekarang. Tak kisahlah Malaysia dekat atas ke, dekat bawah ke, juara ke, kalah dekat grouping ke, kita masih lagi bersemangat nak tengok bola. Bila nak cerita pasal semangat ni, saya teringat baliklah zaman-zaman keemasan Malaysia dekat AFF Suzuki. Waktu tu saya turun stadium dan waktu tu Ultras Malaya tidaklah sepopular sekarang. Sekarang ni tanyalah semua orang kenal Ultras Malaya. Waktu tu tak ramai kenal, tapi adalah. Jadi bila saya duduk bersama, berdiri dekat bahagian Ultras Malaya ni, dia punya semangat lain macam. Walaupun kita berdiri sebelah dengan stranger, orang-orang yang kita tak kenal, tapi sama-sama kita tengok bola tu, pengalaman dia, semangat dia sangat-sangat best lah. Dan of course lah, kenangan paling manis waktu tahun 2010 itu adalah apabila Malaysia menjadi juara Piala AFF Suzuki. Dah lama dah kita tak menang ni. Harap kita akan menang balik dalam masa yang terdekat lah. Jadi saya nak ingatkanlah kepada rakyat Malaysia semua yang bola sepak ni sepatutnya menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Yalah, dengan recent issues yang berlaku dekat
scene bola sepak kita ni. Kita tak naklah benda tu berulang. Kita tak naklah benda tu menjadi makin teruk. Okay guys, by the way, siapa yang suka tengok game-game bola sepak, lagi-lagi dekat MFL, korang boleh tengok dekat Soka. Soka ni app yang mana korang boleh langgan dengan harga semurah RM29.60 sahaja sebulan. Oke guys ya, jadi untuk Piala AFF tahun ini ya, saya tidak mendukung timnas Indonesia untuk juara guys ya. Tetapi saya mendukung timnas Malaysia untuk juara AFF ya. Jadi saya mohon maaf nih kepada masyarakat Indonesia yang mungkin tersinggung dengan ucapan saya, tapi harus saya katakan di sini kepada masyarakat Malaysia bahwa saya mendukung timnas Malaysia untuk menjadi juara AFF ya. Ya kalau Indonesia syukur-syukurlah kalau mencapai babak semifinal ya, atau mencapai final juga ya udah alhamdulillah banget ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi saya mendukung timnas Malaysia untuk juara AFF tahun ini guys. Guys, ini dia update terbaru dari Ole Romeni. Kalian lihat gak ada yang aneh di foto ini? Enggak? Gak ada yang aneh? Oke, kalau gue turunin dikit gimana? Nih, gue turunin dikit kayak gini nih. Foto ini, foto Ole Romeni di like sama akun Timnas Indonesia. Kebetulan, apa kepencet? Nggak mungkin dong. Mungkin ini juga pertanda bahwa Ole Romeni semakin dekat untuk menjadi WNI dan semakin dekat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ya, kemarin Ole Romeni memperkuat FC Utrecht menjalani pertandingan persahabatan melawan Silkeborg IF. Di situ juga ada Zidane Iqbal, pemain asal Timnas Irak. Menurut kalian gimana guys? Pertanda itu apakah semakin dekat Ole Romeni dengan Timnas Indonesia? Komentarnya? Sikat! Indonesia mendunia. Tak hanya timnas, klub milik orang Indonesia juga raih prestasi di Eropa. Sepak bola Indonesia belakangan ini menerima banyak sorotan. Tak hanya prestasi di dalam lapangan, kesuksesan klub Eropa milik orang Indonesia juga jadi pencapaian yang membanggakan. Salah satu klub tersebut adalah Roma FC, yang merupakan milik keluarga Hartono pendiri BCA dan juga Jarum. Klub yang dibeli Hartono bersaudara ketika masih di Seri D ini berhasil memastikan diri promosi ke Seri A musim depan, usai finish di posisi runner-up Seri B musim 2023-2024. Kemudian ada FC Vidender, yang merupakan milik politikus asal Indonesia, yaitu Sihar Sitorus. Berdiri sejak 1935, FC Vidender dipastikan promosi ke Liga 1 Belgia musim depan, setelah memastikan diri sebagai runner-up Liga 2 Belgia. FC Vidender juga dirumorkan akan menjadi klub Marcelino Ferdinand berikutnya. Terakhir ada Oxford United, yang berpeluang lolos ke kasta 2 Liga Inggris musim depan. Tim milik pengusaha asal Indonesia, yaitu Anindya Novian Bakri serta Erick Thohir tersebut akan melakoni babak playoff kontra Bolton Wanderers. Jika menang, Oxford United akan promosi ke kasta 2 Liga Inggris musim depan. Kira-kira, prestasi apa lagi yang akan dicatatkan orang Indonesia di ranah sepak bola internasional FIFA Mania? Sinteyong, gua makin jatuh cinta sama Anda karena setelah melihat permainan Inggris selama di fase grup Euro kemarin, itu membuktikan bahwa Sinteyong jauh lebih hebat daripada Gareth Southgate ya. Kenapa? Ya lu lihat aja pertandingan Inggris sangat-sangat memboringkan, membagongkan, menjerumuskan pemain-pemain muda yang harusnya bagus malah jadi kurang. Kalau lu bandingin sama Sinteyong, itu jelas-jelas Sinteyong jauh lebih bagus. Jadi untuk Inggris, kalau lu mau menang Euro kali ini, seriusan kontrak Sinteyong. Tapi jangan, karena timnas kita lagi butuh-butuhnya sama Sinteyong. Peace ya Inggris ya, peace banget. Breaking news guys, angka-angka ini ada hubungan dengan pemain yang akan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Tapi tahan dulu, hilangin tanda tambah sini, dipencet, di follow akun gue, kita lanjut. Sikat! Jadi angka-angka ini adalah nomor punggung pemain-pemain yang akan dinaturalisasi. Tapi untuk disclaimer ini baru rumor guys. Tapi bukan sekedar rumor. Salah satu nomornya yaitu nomor 44, yaitu nomor punggung Jairo Riedewald di Crystal Palace. Sudah dikonfirmasi oleh Bung Ropan dalam akun YouTube-nya. Beliau menginformasikan kemungkinan Jairo akan ke Indonesia di akhir Mei nanti, setelah Liga Premier League sudah selesai. Ini menyambung pernyataan Jairo yang ingin membela timnas Indonesia dan rela menolak ajakan untuk membela timnas Suriname. Terus untuk dua nomor lagi siapa? 02 dan 77. Mungkin kalian udah bisa nebak guys. Nomor 2 adalah nomor punggung Kevin Dix.
pemain asal klub FC Copenhagen ini sudah sangat santer rumornya untuk bisa dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Dan rumornya makin hari makin kencang. Dikabarkan juga setelah bulan Juni nanti akan ada tentang proses naturalisasi Kevin Dix menjadi WNI. Nah, yang terakhir nomor 77 kira-kira siapa guys? Ya, salah satunya adalah Ole Romeni, striker FC Utrecht yang berketurunan Indonesia, yang beberapa waktu lalu sudah melakukan video conference dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, walaupun belakangan ini dikabarkan masih ragu-ragu untuk melakukan proses naturalisasinya. Tapi kita tunggu aja guys. Bukan cuma Ole Romeni yang pakai nomor punggung 77. Siapa lagi? Ada Emil Audero, penjaga gawang Inter Milan, yang beberapa waktu lalu ditemui Erick Thohir di Italia membahas kemungkinan dia untuk membela timnas Indonesia. Pak Erick Thohir pada saat itu membuat pernyataan bahwa PSSI atau Indonesia selalu terbuka untuk Emil Audero. Jadi sekarang bolanya ada di Emil guys. Apakah benar rumor ini? Kita tunggu aja. Kira-kira menurut kalian siapa nomor 77 yang akan dinaturalisasi oleh PSSI dalam waktu dekat? Komentarnya guys. Sikat. Oke guys ya, saya juga sepakat ya ketika PSSI kita saat ini Pak Erick Thohir yang berusaha untuk menambah lagi amunisi-amunisi baru ya, menambah kekuatan-kekuatan baru untuk timnas kita. Memang ini bukan perkara yang mudah guys ya, tapi harus kita berikan dukungan bahwa kalau kita ingin hasil yang maksimal, kalau kita ingin hasil yang terbaik, ya kita harus berjuang benar-benar yang terbaik ya. Jadi saya bisa memahami kenapa PSSI kita saat ini ya sangat gencar sekali untuk mencari pemain-pemain keturunan atau pemain naturalisasi ya. Yaitu karena keseriusan mereka agar bagaimana timnas kita ini bisa mendapatkan hasil yang bagus, mendapatkan hasil yang maksimal untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga guys ya. Dan kata hati saya berbicara bahwa ini ada upaya atau keinginan ambisi yang besar agar timnas kita lolos ke Piala Dunia guys ya. Rupa-rupanya kita pun ada juga pemain berdarah Malaysia yang main dekat EPL. Kelab besar pula tu. Dia adalah Emil Smith Rowe. Katanya orang Rombau. La ilaha illallah. Orang Rombau rupanya. So, pemain Arsenal ni mengaku yang dia ada darah Malaysia. Yang mana nenek dia adalah orang Malaysia, orang Rembau. Dia ni dulu mungkin waktu dia kecil-kecil makan masak lomak cili api. Ke nenek dia je. Tak kisahlah kan. So, kepada Emil Smith Rowe, kita tahu awak ni mewakili negara England. Tapi negara England sekarang ni penuh dengan bakat-bakat besar, talent-talent power macam Saka, Palmer, Foden, Bellingham. Bersepah. Memang awak susah nak masuk dalam starting 11. Even nak bawa ke World Cup ataupun Euro pun susah. Jadi apa kata awak tukar tim? Awak tukar tim dengan darah nenek awak tu. Awak masuklah tim Malaysia kan. Paling-paling boleh menang AFF Suzuki apa. Itu piala jugalah kan. Not bad lah kan. Daripada main Euro tapi tak menang, main World Cup tapi tak menang, baik menang piala, betul tak? Korang rasa macam mana? Boleh bagi pendapat dekat bawah. By the way, yang suka konten-konten bola sepak, bolehlah tekan butang follow. Kenapa Indonesia disebut negara Konoha? Konoha merupakan sebuah desa fiksyen di dalam siri animasi Naruto. Salah satu sebab utamanya adalah kesamaan dalam pemimpin negaranya. Dalam animasi Naruto, Konoha memiliki 7 orang pemimpin yang disebut sebagai Hokage, dan ini dikaitkan dengan beberapa presiden yang memimpin Indonesia. Presiden Soekarno mirip dengan Hokage pertama iaitu Hashimara. Suharto pula mirip dengan Tobirama Senju, Hokage kedua Konoha. B.J. Habibie mirip Hiruzen Sarutobi, manakala K.H. Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur mirip Minato Namikaze. Presiden Joko Widodo pula mirip dengan Naruto. Indonesia juga memiliki banyak suku daerah yang tersebar daripada Sabang hinggalah ke Merauke. Sama seperti Konoha yang memiliki banyak klan ninja yang bersatu seperti Hyuga, Senju, Uchiha dan banyak lagi. Sampai sedetail itu guys ya, orang Malaysia bisa tahu
sebutan-sebutan kenapa Indonesia dipanggil Konoha, ya, dan banyak hal lah yang mereka ketahui tentang Indonesia. Udah, level kita Asia, nggak perlu Nah, kita AFF. takut kalah sama Thailand, jadi ke levelnya turun lagi. Buat bapak-bapak yang itu yang baju kemeja itu ya, sejak kapan kita takut Thailand, Pak? Kita ini nggak pernah ada takut-takutnya sama Thailand, Pak. Kalau menang kalah biasa, kalau takut kita nggak pernah. Masalahnya sekarang ini Thailand nggak bisa mengikuti kita kemana, Pak? Nggak bisa ngikutin circle-circle kita, Pak. Itu masalahnya, Pak. Kita lolos di ronde 3. Kalau memang Thailand mampu, ayo di ronde 3. Nggak mampu kan dia. Cuman Bapak sama si Akmal ini kulihat selalu aja masalahnya patokan apapun di dunia, apapun makanannya, gorengannya tetap AFF. Ditanya nanti Sintayong, emang Sintayong bisa mengantarkan Indonesia menjadi juara? AFF. Apapun makanannya, gorengannya tetap AFF, AFF, AFF. Aduh, Pak, astaga. Apa sih masalahnya, Pak? Kita nggak pernah takut sama Thailand, Pak. Itu statement Pak Erik yang terakhir itu mantep itu, Pak. Nggak usah nangis, tegakkan kepala. Kita lawan lagi besok Australia. Kemenang kalah biasa. Kalau takut siapa? Ya, ngapain takut sama Thailand, Pak? Yang lolos juga nggak ke ronde 3. Masalahnya juga nanti begini, Pak. Klub-klub yang Serie A itu kayak main sama JIJS nanti apa yang di Eredivisie yang di Liga Belanda itu apa ngasih ntar main di AFF. Masuk ini juga enggak, masuk jadwal FIFA juga enggak. Jangan gitulah, dikit-dikit kita dibilang ngapain takut sama Thailand, Pak? Dia juga nggak lolos ronde 3. Dia yang nggak bisa ngikutin kita sekarang, Pak. Dia nggak di circle-circle kita lagi nih. Aduh, coba Bapak ini gimana sih cara memandang sepak bola ini, Pak? Lucu juga Bapak ini ya. Saya pengen ketawa ngelihatnya. Jangan sampai nanti kita sebagai stakeholder sepak bola ribut di kandang sendiri. Padahal cita-citanya tim nasionalnya pengen bagus, liganya pengen bagus. Dalam membangun sepak bola Indonesia tidak mungkin hanya timnas, klub, tanpa memikirkan grassroots, sistem pelatih, sistem perwasitan, tidak mungkin. Tapi kan kompleksitas daripada PSSI ini sudah berjalan cukup lama. Dengan keterbatasan saya sejak awal, saya bilang sebagai ketua PSSI, saya tidak mungkin menyelesaikan ini dalam waktu 6 bulan atau setahun. Makanya sejak awal saya bilang saya akan fokus kepada tim nasional dulu tahun ini. Kalau dilihat di seluruh dunia, asosiasi ya sepak bola Inggris ya fokusnya tim nasional. Dia nggak fokus English Premier League. Di Italia, ya kan, dia fokus tim nasional Italia. Dia tidak bicara Serie A. Tapi dia punya power nggak kepada Serie A? Punya. Makanya kemarin saya bilang, oke, sekarang kita bikin kalender sampai 2027. Supaya kita bisa metain total. Jangan sampai nanti kita sebagai stakeholder sepak bola ribut di kandang sendiri. Padahal cita-citanya tim nasional pengen bagus, liganya pengen bagus. Tetapi ketika saya mendapat informasi bahwa hanya 9 pemain yang mau dilepas, ya saya nggak mungkin dong. Apakah kita sebagai bangsa ini tidak punya empati dan kebersamaan? Nah, disitulah saya melakukan ya bahwa kita ini otoritas tertinggi sepak bola. Saya bilang stop. Dan terbukti hari ini kumpul semua pemainnya. Oke guys ya, saya sangat salut sekali dengan ketegasan dari Pak Erick Thohir, dan sejak beliau memimpin atau menjadi ketua PSSI ini guys ya, kita sama-sama merasakan bahwa sepak bola kita ya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari ya, itu sudah mulai nampak perubahan. Sudah mulai berjalan ke arah yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ini kita harus apresiasi ya kerja keras juga dari Pak Erick Thohir, sudah bekerja keras demi memajukan sepak bola kita ya. Dan dari apa yang disampaikan Pak Erick Thohir ini kita dapat memaklumi bahwa Pak Erick Thohir ingin yang terbaik bagi tim nasional Indonesia ya. Dan oleh karena itu dia benar-benar berjuang keras mencari pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain diaspora ya. Lalu kemudian bagaimana dia berusaha untuk kontrak dari Coach Sintayong ini bisa diperpanjang, dan banyak hal yang dia berjuang buat timnas kita sehingga terbukti guys ya, dengan dedikasi dan kerja keras
timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia ronde ketiga. Ya. Sehat-sehat terus ya buat Pak Erick Thohir, dan harapannya ya Pak Erick Thohir bisa terus berjuang untuk timnas kita sampai benar-benar lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dan seperti yang teman-teman dengarkan tadi, bahwa saya optimis sekali timnas kita mampu lolos ke Piala Dunia, guys. Ya, entah itu lolos langsung atau melalui fase keempat nanti, ronde keempat, ataukah melalui babak playoff ya. Tapi saya meyakini dalam hati kecil saya bahwa timnas kita dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Dan sebagai bangsa Indonesia, saya mengajak pada teman-teman semua ya untuk tidak perlu melontarkan komentar-komentar atau kata-kata pesimis ya. Kata-kata yang Anda merasa tidak mungkin. Karena kata-kata Anda itu bisa menjadi doa buat timnas kita. Kalau Anda merasa ragu, merasa tidak mungkin, ya hasilnya juga ragu, hasilnya juga tidak mungkin. Tapi kalau kita percaya diri, kita bisa ya, kita juga mampu, maka kita mampu, kita bisa. Oke guys, kita doakan yang terbaik buat bangsa dan negara kita ini. Kita doakan juga buat tim nasional kita ya. Semoga bisa lolos ke Piala Dunia 2026, dan saya selalu berulang-ulang akan mengatakan hal yang seperti itu. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.